Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pecinta bahasa Arab yang saya muliakan, kembali lagi kita akan belajar mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang kali ini insyaallah kita akan membahas tentang huruful atf. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai at-ta'rif atau definisi daripada huruful atf. Huruful atfi hiya hurufun tatawassatu ismaini aw fi'lain wa yakunu lil ismi aw al fi'li alladhi yaliha nafsu hukmil ismi aw al fi'li alladhi yasbaquha min haitsul i'rab. Yang kurang lebih artinya, huruf ataf adalah huruf yang berada di antara dua isim atau kata benda maupun berada di antara dua fi'il atau kata kerja. Isim atau fi'il yang berada setelah huruf ataf haruslah sama dengan isim atau fi'il yang berada sebelum huruf ataf dalam hal i'rabnya. Jadi kurang lebih jika digambarkan definisi di atas seperti gambar berikut ini, yaitu huruf ataf berada atau diapit oleh dua kata, baik itu oleh isim dengan isim, yaitu kata benda, ataupun fi'il dengan fi'il, kata kerja. Simpelnya, kita sebut saja huruful atf ini sebagai kata sambung atau kata hubung yang menghubungkan dua kata, baik itu kata benda dengan kata benda lainnya, ataupun kata kerja dengan kata kerja lainnya. Mengapa kata? Karena meskipun huruf ataf berupa huruf-huruf, namun kesemua huruf itu memiliki arti seperti kata. Nanti akan kita bahas lebih rinci lagi mengenai apa saja huruf-huruf ataf itu dan apa artinya. Namun yang perlu diingat bahwa kata, baik itu berupa isim atau fi'il yang berada sebelum huruf ataf, kita sebut dengan istilah ma'tuf alaih. Sedangkan kata, isimkah atau fi'ilkah itu yang berada setelah huruf ataf, kita sebut dengan istilah ma'tuf. Hasanan, para pecinta bahasa Arab yang saya muliakan, sebelum kita berlanjut kepada penjelasan tentang huruful ataf dan penggunaannya di dalam kalimat, ada baiknya kita mengenal dulu yang mana sih yang disebut dengan huruf ataf. Huruf ataf ada 9. Yang pertama adalah al-waw atau kita baca wa, artinya dan. Kedua, au, artinya atau. Ketiga, fa, artinya lalu. Keempat, am, artinya atau, sama ya seperti au. Kelima, la, artinya bukan. Keenam, thumma, artinya kemudian. Ketujuh, bal, artinya namun. Kedelapan, hatta, artinya sampai. Dan kesembilan, lakin, artinya tetapi. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasannya. Teman-teman tentu masih ingat dengan istilah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya, ma'tuf alaih merupakan kata yang berada sebelum huruf ataf, sedangkan ma'tuf adalah kata yang berada setelah huruf ataf. Di dalam definisi tadi disebutkan bahwasanya ma'tuf haruslah mengikuti ma'tuf alaih dalam hal i'rabnya. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya i'rab adalah harokat akhir sebuah kata. Maka harokat akhir ma'tuf haruslah mengikuti harokat akhirnya ma'tuf alaih. Jika ma'tuf alaih beri'rab rafa', maka ma'tuf juga harus beri'rab rafa'. Jika ma'tuf alaih beri'rab jar misalnya, maka ma'tuf juga harus beri'rab jar. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Shalla Muhammadun wa Mahmudun. Shalla Muhammadun
wa mahmudun, yang artinya Muhammad dan Mahmud telah sholat. Kita perhatikan huruf yang berwarna biru, yaitu al-waw atau kita baca wa. Huruf ini merupakan huruf ataf. Maka Muhammadun, kata yang berwarna merah, merupakan ma'tuf alaih, dan Mahmud yang berwarna hijau merupakan ma'tuf. Tadi disebutkan bahwasanya ma'tuf haruslah mengikuti ma'tuf alaih dalam hal i'rabnya. Jadi Mahmud harus mengikuti i'rabnya Muhammad. Kita lihat Muhammad di sini beri'rab rafa', maka Mahmud juga harus kita baca dengan i'rab rafa'. Shalla Muhammadun wa Mahmudun. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada kalimat yaktubu at-talibu wa yaqra'u darsuhu. Yaktubu at-talibu wa yaqra'u darsuhu. Kita perhatikan lagi, huruf yang berwarna biru di sini merupakan huruf ataf, yaitu al-waw atau wa. Maka di dalam kalimat ini huruf ataf diapit oleh dua kata kerja atau fi'il. Mana dia? Yaitu kata yaktubu dengan kata yaqra'u. Kata yaktubu yang berada sebelum waw kita sebut dengan ya, ma'tuf alaih. Dan kata yaqra'u yang berwarna hijau yang berada setelah huruf ataf maka kita sebut dengan ma'tuf. Sekali lagi, tadi disebutkan bahwasanya ma'tuf haruslah mengikuti ma'tuf alaih dalam hal i'rabnya. Di dalam kalimat ini kata yaktubu beri'rabkan rafa', maka kata yaqra'u sebagai ma'tuf juga harus mengikuti i'rab daripada ma'tuf alaihnya. Maka kata yaqra'u juga harus dibaca rafa'. Yaktubu at-talibu wa yaqra'u darsuhu, bukan wa yaqra'a atau wa yaqra'i, tapi wa yaqra'u, mengikut kepada i'rab ma'tuf alaihnya. Baiklah teman-teman, untuk lebih memperdalam pemahaman kita mengenai huruf ataf, seperti biasa kita akan membahas beberapa contoh. Di sini saya mempunyai 3 contoh. Contoh kalimat yang pertama yaitu Ra'aitu Zaidan fa'amron. Ra'aitu Zaidan fa'amron, yang artinya aku melihat Zaid lalu Amr. Coba teman-teman teliti, manakah di dalam kalimat ini yang disebut sebagai huruf ataf? Iya, betul. Huruf ataf dalam kalimat ini adalah huruf fa. Maka tentunya teman-teman bisa menganalisis manakah yang disebut dengan ma'tuf alaih? Ya, betul. Kata Zaidan yang berada tepat sebelum huruf fa sebagai huruf ataf merupakan ma'tuf alaih. Lalu manakah yang disebut sebagai ma'tuf? Ya, betul. Kata Amron yang berada setelah huruf ataf fa disebut sebagai ma'tuf. Lalu kata Zaidan di dalam kalimat ini beri'rabkan nasab yang ditandai dengan harokat fathah. Maka secara otomatis ma'tuf yaitu kata Amron juga harus mengikuti i'rab ma'tuf alaihnya. Jadi Amron juga dibaca dengan i'rab nasab. Di sini juga ditandai dengan fathah. Baik, lanjut ke contoh yang kedua. Ada kalimat astaiqizu thumma atanawalul futur. Astaiqizu thumma atanawalul futur, yang artinya saya bangun lalu sarapan. Baik teman-teman, coba analisis manakah huruf ataf dalam kalimat ini? Iya, betul. Huruf ataf dalam kalimat ini adalah thumma. Maka teman-teman juga tentu bisa menganalisis manakah ma'tuf alaih dalam kalimat ini. Iya, ma'tuf alaih dalam kalimat ini adalah kata astaiqizu, yang dalam hal ini merupakan kata kerja ya, kata fi'il. Astaiqizu merupakan ma'tuf alaih karena letaknya berada sebelum huruf ataf thumma.
Lalu manakah yang disebut dengan ma'tuf? Ya, tentu saja yang disebut sebagai ma'tuf di sini adalah kata atanawalu yang berada tepat setelah huruf ataf summa. Kata astaiqidhu sebagai ma'tuf alaih dalam kalimat ini i'rabnya adalah rafa' yang ditandai dengan tanda dhammah. Maka secara otomatis ma'tuf yang dalam hal ini kata atanawalu juga harus beri'rabkan rafa'. Contoh ketiga, ada kalimat la askunu fil baiti bal as-sakani. La askunu fil baiti bal as-sakani. Yang artinya saya tidak tinggal di rumah namun di asrama. Ayo teman-teman analisis, manakah yang disebut dengan huruf ataf dalam kalimat ini? Betul, huruf ataf dalam kalimat ini adalah huruf bal. Maka secara otomatis manakah yang disebut dengan ma'tuf alaih? Ya, kata al-baiti yang berada tepat sebelum huruf ataf bal merupakan ma'tuf alaih. Lalu manakah yang disebut dengan ma'tuf? Ya, ma'tuf dalam kalimat ini adalah kata as-sakani. Kata al-baiti sebagai ma'tuf alaih dalam kalimat ini beri'rabkan jar yang ditandai dengan harokat kasroh. Maka secara otomatis kata as-sakani sebagai ma'tuf juga harus beri'rabkan jar. Oke teman-teman, untuk lebih mudah menghafal tentang huruf ataf dan kaidah-kaidahnya, mari kita dengarkan lagu berikut ini. حسنا، وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أعجبكم الفيديو ويفيدكم، وشكرا لكم على المشاهدة ومتابعة هذا الفيديو. أراكم في الفيديوهات المقبلة. إلى اللقاء.